Eksklusif, ketika Adipati Palembang masuk Islam dengan banyak istrinya. Pada tahun 1440 Masehi, waktu yang ditentukan Syekh Ibrahim bersiap pergi ke Tanah Jawa, dirinya mengajak serta Ali Murtada dan Ali Rahmatullah, dua putranya dari istri kedua, dan tidak ketinggalan pula Abu Hurairah sang kemenakan juga ikut serta. Sementara Maulana Ishaq putra sulung Syekh dari istri pertama, dia hanya menetap di Pasai untuk mengajar masyarakat Pasai agama Islam sekaligus menjaga ibunya. Belum lagi Maulana Ishaq memang baru memiliki putra yang masih bayi, tidak tega rasanya kalau harus ditinggal pergi jauh ke Jawa. Semoga perjalanan ayah dan ketika adikku ke Jawa selamat mendapati berkah dari Allah Ta'ala, berjumpa dengan kakak Syekh Ahmad Jumadil Hussein di sana. Amin anakku. Berempat Syekh Ibrahim, Ali Murtado, Ali Rahmatullah dan Abu Hurairah. Mereka melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan kapal laut. Meninggalkan bumi Pasai dan penuh kenangan menyusuri pantai timur Sumatera dengan ombak landai yang bersahabat. Sampai pada akhirnya mereka berempat berhenti terlebih dahulu di Palembang. Keempat musafir dari fase ini langsung disambut oleh Adipati Arya Damar, penguasa Palembang. Mereka diterima dengan tangan terbuka layaknya menyambut utusan dari negeri besar. Siapa yang tidak begidik dengan nama besar Kekaisaran Cina? Wajar jika Syekh Ibrahim dan ketiga pemuda yang bersamanya ini sangat dihormati dan mengingat kedudukan mereka sebagai duta Cina, setidaknya itu ada dalam benak Adipati Arya Damar. Arya Damar sendiri sebenarnya adalah seorang pengairan dari Majapahit. Dia diangkat sebagai penguasa Palembang menguasai wilayah bawahan Majapahit. Dulu Arya Damar harus berusaha untuk mendapatkan hak status sebagai bangsawan Majapahit lantaran ia lahir dan besar di Pembuangan. Ibunya diusir dari istana Majapahit, dihapus statusnya sebagai istri selir Prabu Kertawijaya karena ketahuan mengamalkan ilmu hitam. Memang ibunda ayah Damar adalah penganut ilmu dinawa atau raksasa yang suka melakukan ritual makan daging mentah dan minum darah segar demi memperkokoh kesaktian. Adipati Arya Damar mempersilakan kampar musafir dari Pasai tersebut agar segera duduk di kursi kayu di dalam pendopo kadipaten. Tamu agung dari jauh rupanya, sambung Arya Damar. Terima kasih Tuhan Adipati, jawab Syekh Ibrahim. Basa-basi layaknya tamu dan tuan rumah, obrolan ringan untuk menghangatkan suasana hingga pembicaraan serius pun berlangsung, terutama antara Adipati dengan Ali Murtada tentang masalah perniagaan persahabatan antara Palembang dan Cina. Palembang memang merasa berhutang budi kepada Cina lantaran bala tentara bermata sipit itu pernah menangkap bajak laut yang berkeliaran di perairan Bangka, mengganggu para pedagang yang hendak pergi ke Palembang. Dengan tertangkapnya gerombolan tersebut, maka perdagangan di Palembang pun berjalan lancar. Akhirnya tugas dari perwakilan Cina di Campah telah usai dituntaskan. Syekh Ibrahim pun segera melakukan pendekatan kepada sang adipati. Begitu pula dengan anaknya Ali Rahmatullah, tidak mau ketinggalan bersama sang ayah. Dia sering mengajak berdialog dengan Arya Damar. Hingga pembicaraan mereka mengarah pada masalah keyakinan antara Hindu dan Islam, dengan mendasari diri pada ilmu tasawuf, ilmu spiritual Islam yang memang banyak memiliki titik kesesuaian antara dua keyakinan. Hingga berkatalah dari lisan Arya Damar, "Saya tertarik pada Islam," kata Arya Damar. "Apakah Tuan mau bersyahadat?" "Ya, mau menjalankan kewajiban sebagai seorang Islam." "Iya, sepenuh hati." Negara para musafir itu, seorang adipati Palembang, telah menerima dakwah mereka dengan pendekatan dan kata-kata lembut ditambah dengan perbincangan yang tidak saling menyalahkan membuat penguasa Palembang itu tertarik. Sebenarnya sudah lama ia ingin mengetahui lebih dalam tentang Islam lantaran istrinya juga seorang Islam.
Istri Adipati Arya Damar bernama Retno Subanci. Dia adalah putri saudagar Cina Muslim yang biasa berdagang ke Tandes beberapa tahun lalu. Semasa masih gadis, Retno Subanci dijadikan istri oleh Pangeran Kertabumi, putra kemenakan Ratu Suhita yang sedang berkuasa di Majapahit. Rupanya Pangeran Kertabumi terpikat oleh kecantikan Retno Subandi alias Permaisuri Dewi Andrawati, seorang putri dari negeri Campak yang telah lain adalah kakak ipar Syekh Ibrahim atau Asamarkandi. Sudah jamak bagi seorang pria bangsawan untuk memiliki banyak istri, asalkan hanya satu saja yang dijadikan permaisuri. Selebihnya hanya selir saja. Dewi Indrawati sang permaisuri pun tidak keberatan dengan niat suaminya untuk mengambil istri baru. Namun permasalahan muncul beberapa bulan setelah pernikahan Pangeran Kertabumi dengan Retno Subandi. Istri sendiri itu hamil. Tentu saja ini membuat sang pangeran senang bukan kepalang. Ia pun bertambah sayang pada sang selir. Wajar mengingat selama 20 tahun pernikahannya dengan permaisuri belum juga menemukan tanda akan berputra. Sementara bagi Dewi Andrawati, ia kecewa, cemburu dan merasa tersingkir oleh kehadiran Ratna Subanci. Terlebih perhatian suami kepada dirinya menjadi jauh berkurang. Akhirnya ultimatum pun keluar dari lisannya. Dia yang pergi atau aku yang pergi? Pangeran Kertabumi bingung bagaikan makan buah simalakama. Jika Retno Subanci yang pergi, sama saja ia akan kehilangan calon putra yang sudah lama ia dambakan kehadirannya. Dia pun juga sangat mencintai istri sendirinya itu. Anda yang membiarkan Dewi Andrawati pergi, itu artinya dia akan menggadaikan kedaulatan negerinya. Kerajaan Campak yang menjadi tempat asal Dewi Andrawati tentu akan memisahkan diri. Lebih dari itu, bisa-bisa malah akan memusuhi Majapahit atau kemungkinan besar Campak akan memilih bergabung dengan China. Kemungkinan terakhir inilah yang akan menamparkan muka Ratu Juhita selaku pemilik tahta Majapahit. Harga dirinya akan terkoyak jika ini benar-benar terjadi. Kepentingan negeri akhirnya yang diutamakan. Retno Subanci diceraikan tapi tidak disuruh pulang ke Cina. Ia disarankan kepada Raden Arya Damar, kakak tiri Pangeran Kertabumi yang baru saja diangkat sebagai Adipati Palembang. Jadilah Retno Subanci yang tengah mengandung itu diperistri oleh Adipati Arya Damar dengan satu pesan dari Ratu Suhita, jangan kamu campuri dia sampai dia melahirkan anak yang dikandungnya. Kini di hadapan Syekh Ibrahim dan 3 pemuda Campa Retno Subanci kita nggak mengelus-elus rambut anak kecil di sampingnya itu adalah putranya. Hasil hubungan kasih sayang dengan Pangeran Kertabumi ia beri nama dengan nama Cina sebagaimana berasal moyangnya. Namanya ialah Jin Bun yang maknanya adalah seorang yang kuat perkasa.